Kembali bersama di podcast RRIND edisi kelima bersama saya Femi Sareora, dan saat ini di podcast RRI sudah hadir Profesor Dr. Haryono MPD. Beliau merupakan Wakil Kepala BPIP. Yeay. Apa kabar Pak Profesor? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Fahmi, mudah-mudahan Mbak Fahmi juga sehat, apalagi para pendengar itu makin sehat dan bugar. Oke, pastinya ya. Nah, di kali ini Profesor ke ND ini katanya sudah beberapa kali ya. Ini yang Iya. kali keberapa nih Pak Profesor? Kali yang ketiga. Kali ketiga. Iya. Ini gimana lihat ND dari tahun ke tahun? Ya, ini mengalami perubahan infrastruktur yang cukup signifikan, dengan pula masyarakatnya itu makin ramah dan menyenangkan. Oke. 3 kali datang ke ND. Kali pertama tahun berapa nih Pak Prof? Kali pertama kalau tidak salah tahun 2013 atau 14. Jadi ketika mendampingi adik-adik mahasiswa ngajar di daerah tertinggal itu. Oke. Kali kedua tahun 2018 saat itu sudah BPIP itu memberi apresiasi pada beberapa tokoh dan komunitas yang ada di ND, salah satunya pesantren Wali Sanga. Oke. Waktu itu juga kerjasama dengan RRIND Iya, ya, ada betul. dialog juga Iya, tuh ya betul. Prof ya. Iya. Oke, dan kali ini di 2022. Iya. Kemarin nih tiba di ND ya Pak Prof Iya. ya. Iya. Oke. Nah, Profesor Haryono ini, wah, saya baca kurikulum vitae-nya nih takjub-takjub nih ya. Ini oke nih, juga seorang dosen, kemudian juga ini pernah ini sebelum di BPIP ini pernah menjadi ketua jurusan sejarah, kemudian ketua divisi pendidikan dan pelatihan profesi guru, wakil rektor Universitas Malang ya Pak Iya. Prof ya. Iya. Kemudian wakil penasihat laboratorium Pancasila di Universitas Malang, staf ahli cagar budaya Jawa Timur, dan juga ketua penasihat Dewan Kesenian Jawa Timur. Ini asli Jawa Timur nih. Iya, saya itu orang yang pergaulannya relatif terbatas waktu muda. Oke. Jadi lahir di Malang, sekolah di Malang, kemudian kerja di Malang dan dapat jodoh orang Malang. Semuanya Iya, serba Arema. Malang nih ya. Iya, Arema. Nah. Pencinta itu ada Arema juga Iya. tuh Prof Oh, nih, iya, itu iya. jebolan Iya, Malang saya, tuh. Salam satu jiwa. Wes. Iya. Oke. Nah, Prof ini katanya juga nih ya, tadi obrolan kita ini anak seorang petani Iya, ya, iya. terus dengan karir yang gemilang, kemudian menjadi profesor, sekarang juga menjadi wakil kepala BPIP. Ini kebayang tidak dari awalnya seperti itu, Prof? Oh tidak, saya dulu itu nggak membayangkan bisa jadi profesor, karena kebetulan orang tua saya di desa di Malang Selatan, bisa sekolah di Malang kota itu saja sudah senangnya bukan main, gitu. Sehingga harus kos. Sehingga saya itu sejak SMA sudah kos. Jadi SMA kos, kemudian S1 kos, S2 kos, S3 kos. Sehingga dosen yang suka kos itu adalah saya. Semua serba kos, Kos, ya. banyak kosnya Iya. juga nanti yang keluar ya dan Betul, iya. masuk. Iya. Oke, berarti ini memang jiwa anak perantau ini Iya. juga melekat kuat Iya. nih Profesor ya. Betul. Oke, kemudian dari orang tua petani, Iya. Profesor memang cita-citanya itu dari awal ingin menjadi orang besar atau seperti apa, sehingga ini menuntun nih Profesor hingga saat ini menjadi seorang wakil kepala BPIP. Ya, waktu itu bapak saya itu kebetulan perangkat desa itu selalu menyarankan pada kami anak-anaknya, kalau hidup kamu tidak punya pengetahuan keterampilan susah. Termasuk sebagai petani pun, kalau pengetahuan keterampilanmu terbatas nggak akan bisa ngolah tanah dengan baik. Maka sebelum kamu terjun ke masyarakat, itu carilah ilmu semampumu. Nah, itu yang ditekankan oleh bapak saya almarhum. Jadi pegangan hidup nih Profesor ya. Jadi ini juga bisa memotivasi yang lainnya yang lagi dengar podcast RRIND kali ini, jangan malu bermimpi besar ya, jangan takut juga. Kadang-kadang nih Prof, aduh saya anak orang tidak punya misalnya. Bapak saya misalnya buta huruf, mama saya buta huruf, lingkungan saya seperti ini, saya bisa tidak seperti orang lain. Nah ini ada mindset-mindset seperti ini. Kalau menurut Profesor sendiri seperti apa nih? Ya, kalau saya kebetulan suka membaca, itu antara lain membaca biografi.
Dalam biografi itu banyak orang-orang yang sukses walaupun berasal dari keluarga yang sederhana atau miskin. Intinya bahwa sebenarnya termasuk saya belajar sejarah itu, orang seyogianya tidak hanya dibentuk sejarah, tapi juga ikut membentuk sejarah dirinya sendiri. Wah, saya suka nih Profesor ya. Orang juga bukan bagian dari sejarah, tapi bisa membuat sejarah. Ini yang harusnya terus di ini ya Prof ya, terus disampaikan terus, diedukasi ya, karena banyak orang kalah sebelum berperang nih, takut dulu sebelum maju. Tapi Profesor bisa membuktikan ya, bisa membalikkan keadaan. Oke, Profesor, ini suka sejarah ya kayaknya ya. Ini kenapa nih Prof? Dari berbagai macam jurusan, sejarah ini kan susah menghafal lah dan lain sebagainya. Saya aja nyerah nih Profesor. Ini gimana nih kok bisa cinta sama sejarah? Ini yang sebenarnya menurut saya menarik untuk jadi renungan bersama, bahwa seorang murid itu biasanya yang disukai dulu adalah gurunya, bukan pelajarannya. Yang pula seorang murid itu yang dibenci dulu bukan pelajaran tapi gurunya. Bener. Guru killer paling jengkel itu ya. Ketika ada guru mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa sejarah dengan menarik, saya kagum. Ternyata karena kekaguman itulah yang membuat saya kemudian senang dengan sejarah. Sebaliknya teman saya itu nggak suka dengan sejarah, dia suka dengan fisika karena gurunya fisikanya dalam mengajar itu menurut dia sangat menarik. Nah, menurut saya biasa-biasa saja. Nah, ini yang barangkali kebetulan saya sebagai pendidik menunjukkan kepada kita bahwa relasi dunia pendidikan itu bukan sekedar transformasi pengetahuan atau transfer of knowledge, tapi adalah proses relasi komunikasi antara orang dengan orang, yaitu guru dengan murid. Maka guru atau pendidik yang bisa berkomunikasi dengan baik, mendapat respek dari murid, maka konsekuensinya pelajarannya akan disenangi. Sehingga kalau guru sejarah karena ngajarnya masih seperti patung-patung itu nggak suka senyum, murid-muridnya nggak senang. Guru sejarah yang hanya tanya kapan peristiwa itu berlangsung, siapa tokohnya, itu juga nggak akan menarik. Nah, sebaliknya guru saya itu terutama di SD dan SMP, di SD itu Pak Suprapto, saya masih ingat, di SMP itu Pak Lastanu BA, itu pandai mendongeng. Nah, ketika mendongeng itulah imajinasi kami dibawa ke dalam dunia yang berbeda. Bagaimana menjelaskan terbentuknya masyarakat Eropa, bagaimana masyarakat Amerika bisa menjadi masyarakat yang besar padahal dulu daerah koloninya Inggris dan negara-negara Barat. Nah, ini yang kemudian kira-kira ini setelah jadi dosen saya sadari seorang pendidik yang baik tidak hanya menyampaikan informasi tapi membangun imajinasi. Dalam imajinasi itulah orang atau murid tidak selalu terikat oleh ruang dan waktu di mana dia hidup, tapi juga bisa membayangkan, mengimajinasikan dunia yang nun jauh di sana, termasuk dunia masa depan. Nah, itu. Jadi ini bikin orang berfantasi dan penasaran nih Prof ya. Jadi memang ini kuncinya nih ya. Suka dulu gurunya nih. Guru jangan datang mukanya asem-asem ya. Tapi harus senyum-senyum. Nah, tapi Profesor, selama menjadi dosen ya, sekarang kan ke BPIP, diperbantukan ya di BPIP. Ada tidak pengalaman misalnya diprotes murid atau mahasiswa ketika ngajar sejarah misalnya? Oh ya pernah. Itu gimana ceritanya Prof? Jadi ketika seorang siswa itu bertanya, bahkan ada mahasiswa yang bertanya, apa Bapak pernah ke sana? Loh, ini ketika saya menjelaskan peristiwa, kebetulan saya ngajar sejarah politik begitu, itu dia tanya, ya belum Mas. Saya jujur ke Amerika belum pernah. Kalau negara Eropa ada yang pernah, tapi ada yang enggak belum ke Amerika. Tapi kenapa saya bisa menjelaskan? Karena ada buku-buku yang sudah saya baca. Termasuk kalau kamu diberi cerita orang tuamu dulu dari daerah mana, mungkin dari luar Jawa. Pertanyaannya, kamu kok percaya? Padahal kamu belum pernah
ke sana. Nah, disinilah yang kemudian saya ajak mereka berpikir reflektif, belajar untuk merenung bahwa hidup itu tidak selalu mengacu pada apa yang kini dan di sini, ruang dan waktu kita. Sehingga apa yang belum pernah kita alami, tapi itu bisa kita verifikasi, kita bisa mempercayainya. Sehingga saya sejak kecil tidak pernah digigit ular. Tapi saya percaya bahwa kalau digigit ular, apalagi ular yang beracun itu bisa mati. Makanya saya tidak mau itu hidup dengan sembrono, serampangan, memberikan anggota tubuh saya untuk ngecek apakah betul ular ini beracun atau tidak. Nah ini yang kemudian saya ajak. Jadi belajar sejarah itu memang tidak harus selalu datang ke tempatnya. Karena contoh belajar sejarah Indonesia seperti saat ini, belum tentu semua guru sejarah di Indonesia, termasuk dosen sejarah, pernah ke Inde. Tapi apakah dengan demikian dia tidak boleh bercerita bahwa salah satu proses bagaimana Bung Karno menemukan 5 mutiara itu ada di Inde dan bagaimana kondisi masyarakatnya kan? Apalagi kalau cerita Mojopahit dulu, lu Bapak kan belum lahir kan. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang belajar sejarah itu sebenarnya tempat untuk rekreasi, tempat wisata yang melampaui ruang dan waktu. Nah, jadi seharusnya memang belajar sejarah ini menyenangkan Bapak ya. Kita bisa nih bebas untuk berekspresi, bebas untuk berkreasi, tapi sesuai dengan sejarahnya ya. Betul. Oke, baik. Nah, Bapak suka baca, bisa baca buku apa? Orang sejarah, dosen, apakah berat buku bacaannya atau gimana nih? Ya, ini bahasa sederhananya minimal kita membaca sesuatu yang mau disampaikan. Karena komunikasi itu kan menyampaikan pesan. Sehingga kalau seorang guru tidak menguasai pesannya, apakah komunikasi bisa terjadi? Nah, disinilah tantangan seorang pendidik, selain menguasai materi atau pesan itu, juga bagaimana mengemas pesan itu agar sampai. Jadi dua-duanya harus dikuasai. Nah, disinilah yang saya juga banyak belajar. Sebenarnya seorang pendidik atau guru yang baik adalah komunikator yang baik. Dan komunikator yang baik tidak hanya pandai berkomunikasi dengan orang lain, tapi juga mampu berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Mampu menyampaikan pesan ya. Bacaan favoritnya apa nih Pak Profesor? Ya, kalau bacaan favoritnya tentunya buku-buku sejarah Indonesia. Tetap gitu. Sejarah ya. Karena dari dan sejarah kan luas. Bisa sejarah teknologi, sejarah ekonomi, sejarah suatu negara, termasuk sejarah keluarga. Kan itu. Benar. Sehingga banyak hal yang bisa kita pelajari, termasuk sejarah makan, bagaimana sejarah kehidupan. Baik, jadi memang ini ketika kita belajar sejarah kita tahu akarnya dari mana-mana nih Prof ya. Tidak ada, kalau belajar sejarah kan tidak ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Pasti ada sejarahnya. Jadi Mbak Femi sekarang Mbak Femi jadi penyiar saja nggak mungkin muncul tiba-tiba. Pasti ada proses sejarah. Ada sejarahnya nih ya. Kayaknya enak kita panggil Ine ya. Kalau orang Jawa kan Mbak, orang Ende tuh bilang Ine. Ine. Ine Femi sama Baba Haryono ya. Bapak atau Emak nih Karisan? Sama saja. Nah Prof, tadi bicara tentang sejarah keluarga. Ini boleh nih cerita tentang keluarganya. Katanya kan biar makin kenal makin dekat lebih bagus nih ya. Nah ini juga katanya punya ini ya 2 putra 1 putri atau gimana nih Prof? Kebetulan saya punya anak 3, laki perempuan laki. Dan sebelum berkeluarga tentunya kawin dulu kan gitu kan nggak mungkin punya anak sebelum kawin. Yang menarik saya itu suka merantau dan berpetualang dalam dunia pengetahuan sejarah, sehingga sejarah Australia gimana, Amerika gimana, Eropa. Tapi petualangan cinta saya sangat terbatas dan sempit. Makanya saya sejak semester 4 itu
saya justru jatuh cinta pada teman seangkatan satu kelas. Oke. Jadi tidak bisa cari pacar di luar lain karena pergaulan yang terbatas. Tidak bisa melewati ruang dan waktu ya, Prof ya. Oke, terus cerita dong, boleh nih. Nah, sehingga banyak teman itu yang melihat bahwa saya itu berpacaran dengan teman seangkatan, istri saya Rida Atmawati itu yang kemudian tahun 1988 nikah dan kemudian punya anak 3 sampai sekarang ini, dan sekarang saya sudah punya cucu 1 dan insya Allah tanggal 10 mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi itu akan tambah lagi 1 cucu lagi. Oke, semoga lancar persalinannya Prof ya, aman, anak sehat, ibunya juga sehat. Jadi ini sudah bisa dibilang opa ya, bisa. Opa Haryono ya. Kalau cucu manggilnya apa nih Prof? Kalau cucu itu manggil itu pakai menggunakan bahasa Jawa yangkung. Jadi yangkung. Kakek itu, kakek itu panggilnya yangkung. Yangkung, oke baik. Nah Prof, ini juga katanya juga petinju nih ya. Saya pertama kali dengar, bener tidak nih petinju? Kan perawakannya halus nih kan, ngomongnya lembut. Ini petinju kan olahraga cukup keras sih Prof ya. Ini bagaimana nih ceritanya? Memang suka dari dulu petinju, jadi petinju atau bagaimana nih Prof? Ya ini apa ya, ciri dari anak-anak kos yang kurang kasih sayang. Ketika masih SMA itu biasa anak remaja kadang-kadang kan juga ingin menunjukkan eksistensinya, mencari teman dan seterusnya. Dan kemampuan fisik itu yang lebih menonjol untuk ditunjukkan pada orang lain. Ini kata orang ini mau MPO nih, menarik perhatian orang ya. Jadi gitu sehingga, awal ceritanya nih Prof ya. Sehingga ketika ada teman di SMA yang ikut tinju, itu saya ikut latihan tinju dan seterusnya itu. Dan waktu itu senang karena kalau sudah ikut bela diri tinju, andai kata ada teman yang goda atau apa, itu punya semangat keberanian ya, terus jiwa kesatrianya langsung tumbuh nih Bro ya. Dan waktu itu istilahnya orang Jawa, saya termasuk berangasan. Artinya emosinya kadang-kadang tidak terkendali. Gitu. Jadi saya justru menemukan pengendalian diri atau kecerdasan emosional itu setelah saya menyelesaikan S3 saya. Karena waktu S1 itu kalau mendebat dosen itu semenangnya bukan main. Demikian pula S2 bahkan S3 itu kalau berdebat dengan dosen itu merasa bangga. Padahal prestasi itu kayaknya ya. Nah itu yang waktu itu belum saya pahami bahwa itu sebenarnya orang yang belum bisa mengendalikan diri sendiri. Emosinya belum tertata dengan baik nih ya. Kecerdasan emosinya belum ya waktu itu. Dan bisa berhenti itu ketika semester 2 kuliah di IKIP itu, jadi tinju itu. Itu karena ada seorang dosen yang masih muda, itu mampu menceritakan tentang sejarah peradaban manusia. Mengambilkan contoh kenapa gajah yang besar kalah dengan manusia, harimau yang menakutkan juga kalah dengan manusia, karena manusia menang dalam membangun peradaban menggunakan pikiran. Bukan akal atau tubuhnya. Bahkan dia ngasih contoh, anak-anak yang biasa pandai bela diri termasuk tinju, paling-paling nanti kalau sudah nggak bertinju jadi juru parkir atau debt collector. Sebaliknya anak-anak yang biasa terolah pikirannya menjadi pemikir, itu bahkan sudah pensiun pun pikirannya masih dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau kalian ingin membangun sejarah, membangun peradaban, mulailah membangun pikiranmu, bukan sekedar membangun tubuh dan ototmu. Itulah yang kemudian menyadarkan saya, berarti saya selama ini salah memilih olahraga ya. Karena itu Bro. Iya, makanya sejak saat itu saya mulai suka membaca dan prestasi saya meningkat sehingga di akhir semester 3 itu bisa mengajukan beasiswa dan alhamdulillah dapat beasiswa prestasi sehingga tiap bulan dapat tambahan uang saku. Kita boleh kasih aplaus dulu nih ya. Ini orang bilang nih penyadaran tuh tidak pernah ada kata terlambat nih Prof. Betul, ya. Iya. Tapi Prof, ketika menekuni olahraga tinju nih ya waktu itu pernah tidak
bertarung, bertanding, atau bahkan saya ini petinju, jangan macam-macam dengan saya. Ada tidak seperti itu pengalamannya nih, Prof? Inilah yang sebenarnya memang saya bisa memahami ya kenapa ada beberapa perguruan, tidak hanya tinju, mungkin silat atau karate, orang ingin mencoba dan kemudian budaya tawuran. Dan itu sering dilakukan. Karena kebetulan tempat kos saya, nggak saya sebutkan ya, di sana itu anak mudanya suka minum minuman keras, dan kemudian biasa kalau menggoda orang lain supaya timbul sesuatu itu yang diharapkan, uji nyali kalau bahasanya. Memang sengaja mancing gitu ya, Prof ya. Iya. Nah inilah yang pembentukan kepribadian orang itu sangat ditentukan oleh siapa teman bergaulnya. Sehingga maka jangan menggauli orang yang ketika kamu gauli itu menimbulkan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Nah, bergaulah dengan banyak orang yang makanya justru di sini pendidikan tidak hanya menjadi tanggung sekolah, keluarga, tapi juga masyarakat. Ya. Maka ketika masyarakatnya sehat, insya Allah dia akan jadi orang yang sehat dan seterusnya. Lingkungan yang baik ini membentuk jiwa dan karakter yang baik, Prof ya. Betul. Apalagi seperti anak kos kan nggak ada yang ngontrol, sehingga pulang dari sekolah nongkrong dengan teman-teman di pinggir jalan, kemudian di pinggir jalan ada minuman-minuman keras diminum, kemudian nanti sambil pulang sambil teriak-teriak itu kan nggak merasa ya karena nggak sadar kan. Iya benar ya. Nah Prof, kalau sekarang nih kita bicara ya tentang anak muda sekarang yang Prof lihat sebagai seorang wakil kepala BPIP dengan nilai Pancasila yang juga terus digaungkan ya untuk anak muda dan untuk masyarakat pada umumnya. Bagaimana nih Prof melihat mereka mengamalkan nilai Pancasila? Ya kebetulan dari pengalaman sejarah saya tidak terlalu risau karena yang saya lihat bukan sekedar kuantitas tapi juga kualitas. Kita bisa melihat dulu pada masa-masa penjajahan Belanda yang bergerak ikut mendirikan organisasi itu berapa sih? Sangat sedikit, yang lain ikut-ikutan, yang lain juga nggak peduli dan seterusnya. Demikian pula di dalam kehidupan yang lain. Makanya secara sosiologis itu kan perubahan sosial itu tidak ditentukan oleh jumlah orangnya, tapi kualitas orangnya. Sehingga disinilah kelompok kecil yang kreatif itulah yang akan menentukan masa depan. Dan saya optimis Indonesia sekarang ini memiliki kelompok-kelompok kreatif, anak-anak muda, bahkan ada yang bisa menjadi startup, ada yang menjadi pelopor-pelopor gerakan sosial kemanusiaan di berbagai daerah dan social influencer betul. Sehingga yang yang perlu kita lihat tidak hanya kegaduhan tapi juga potensi-potensi ini. Karena yang lain itu dugaan saya nanti anak-anak muda itu punya tanggung jawab yang lebih dibanding generasi kita. Kenapa? Karena tantangan saya dulu itu relatif lebih sedikit karena saya tidak akan mengenal makanan yang dari luar negeri kalau tidak datang ke warungnya itu atau ke restorannya. Sementara anak-anak sekarang itu bisa ngiler, bisa rasa inginnya hanya di rumah karena dia membuka HP-nya, gadgetnya itu. Ya, demikian pula pengaruh-pengaruh itu. Saya dulu tidak pernah akan diindoktrinasi atau tersulut emosi saya kalau tidak datang ke acara-acara tertentu, apakah itu kesenian, keagamaan, keolahragaan. Tapi sekarang ada orang yang kagum dengan organisasi teroris padahal nggak pernah bertemu dengan terorisnya. Demikian pula saya mungkin nggak selama ini dapat jodoh dari teman sekelas karena sekarang orang cari jodoh melalui media sosial juga bisa dan seterusnya. Nah ini yang menjadi tantangan bahwa setiap zaman tantangannya berbeda. Nah ini yang menurut saya tidak bisa menilai apakah generasi muda ini siap atau tidak. Karena anak muda lah yang bisa menjawab, bukan kita yang sebagai pengamat. Kadang-kadang sebagai pengamat ngukurnya dari zaman kita. Kita menempatkan diri kita ke situ, tapi pola pikir kita masih jauh di belakang ya. Betul. Bukan di saatnya anak muda ini. Tapi Prof,
kalau melihat nih ya, kita baca berita, kemudian kita mungkin dengar di RRI juga, radio itu kan banyak nih anak muda yang berprestasi. Tapi ada juga nih yang lebih lebih terpengaruh dari hal-hal di luar Indonesia misalnya, yang itu tidak sesuai dengan budaya kita nih, dengan karakter kita. Nah ini gimana nih Prof? Apa yang bisa dilakukan? Nah, antara lain ya kita ajak teman-teman generasi muda itu ingin hidup bahagia atau tidak. Ketika dia hidup bahagia, minimal secara pribadi, apa mungkin dia bisa bahagia kalau tidak punya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh zamannya. Sehingga kalau dia ingin jadi pendidik yang baik, apa mungkin dia bisa menguasai pengetahuan yang baik kalau tidak bisa memanfaatkan dunia digital termasuk media sosial sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karena sekarang ceramah-ceramah dosen dari Harvard University, dari perguruan-perguruan besar di seluruh dunia itu bisa diakses. Sehingga sebagai seorang pendidik, kalau anak-anak nanti mendengarkan ceramah tentang penemuan ilmu pengetahuan yang terbaru, sementara gurunya nggak pernah, maka dia juga terlambat. Nah, anak-anak muda sekarang itu sudah banyak yang menjadikan media sosial sebagai sumber pengetahuan. Nah, malas baca buku, Prof. Sekarang lebih senang ke gawai. Nah, gawai itu kan ini yang kadang-kadang kita agak berlebihan. Mereka nggak suka membaca buku karena kita membayangkan bukunya harus buku yang dari kertas tekstual. Nah, buku yang online itu bahkan buku yang tinggal mendengarkan audiobook itu kan sekarang sudah ada. Nah, seringkali kita setiap anak yang hanya pegang HP nggak pernah baca buku. Kan belum tentu. Kan sangat mungkin dia membaca atau mendengarkan lewat headphone-nya itu. Kemudian pengetahuannya dia lebih luas. Buktinya banyak anak-anak muda yang sekarang justru lebih kreatif, lebih inovatif dibanding generasi saya. Sehingga ada yang membantu penilaian bahwa besok akan ada angin yang sangat membahayakan nelayan. Yang dulu nelayan nggak bisa menduga, kalau begitu besok nggak perlu berlayar. Nah, demikian pula anak-anak muda sekarang itu bisa membantu membuat produk aplikasi petani agar hasil-hasil pertanian itu dikenal oleh orang-orang di luar daerahnya, termasuk di Jawa, sehingga dia langsung bisa. Ini kan contoh-contoh yang positif. Nah, harapan kita ini yang kita gelorakan sehingga bukan peristiwa yang jelek menjadi berita yang bagus, tapi sebaliknya peristiwa yang bagus itu yang menjadi berita bagus. Nah, ini dan anak-anak muda itu saya pikir punya prospek yang lebih besar. Sehingga sekali lagi kalau tadi dia ingin bahagia, tapi kan tidak mungkin dia bisa bahagia itu kalau lingkungannya tidak mendukung. Nah, kalau lingkungan tidak mendukung itu kenapa? Karena masyarakatnya intoleran. Karena intoleran maka di antara mereka saling curiga, saling membenci. Dampak ikutannya mereka mudah terjadi gesekan sosial, bahkan perang saudara seperti di Libya dan Suriah. Maka kalau kita ingin bahagia, jangan hanya ingin bahagia secara pribadi, secara individual, tapi juga bahagia secara kolektif. Nah, disitulah pentingnya Pancasila. Bahagia secara komunal nih, Prof ya. Jadi memang ini key point-nya nih Prof ya. Kalau kita juga ingin masuk ke dalam kebahagiaan secara menyeluruh, kita juga harus bahagia diri sendiri juga dan orang-orang di sekitar kita. Oke, kita bicara Pancasila nih Prof. Kemarin baru tiba di ND ya. Untuk yang kali ketiga tanggal 28 ini bertepatan dengan Parade Pesona Kebangsaan nih jelang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Sempat ikut Prof? Ya, sempat ikut di tengah-tengah, terutama pada saat momentum kunjungan ke situs rumah pengasingan Bung Karno. Oke, di Jalan Perwira itu ya. Bagaimana nih Prof melihat kemarin Parade Pesona Kebangsaan ini banyak sekali yang mengikuti, kemudian dengan Pancasila ini ya, dengan simbol-simbol Pancasila yang juga dibawa. Prof melihatnya seperti apa? Saya jujur ketika pertama melihat teman-teman yang terlibat dalam pawai
itu merasa tergetar walaupun nggak sempat meneteskan air mata ya. Itu bahasa Jawanya itu terenyuh dan gembira karena bagaimana anak-anak yang muda sampai tua itu bisa keluar rumah bahkan ikut pawai yang menunjukkan bahwa ini bukan sekedar acara pawai seremonial, tapi ada keterlibatan emosional tidak hanya warga Inde ternyata. Itu ada perwakilan dari saudara-saudara kita di wilayah NTT. Ini kan luar biasa. Di luar NTT juga nih paguyuban-paguyubannya tuh Prof ya. Nah ini yang saya kagum dengan peristiwa kemarin, sehingga peristiwa ini betul-betul membuka kami yang dari BPIP agar tahun-tahun berikutnya peringatan hari ulang tahun kelahiran Pancasila tidak selalu diadakan di Jakarta atau ibu kota negara, tapi justru di tempat situs-situs di mana para pendiri bangsa dulu itu pernah terlibat. Karena buktinya, kalau acara kemarin itu bagaimana adik-adik yang masih sekolah dasar sampai dengan bapak-bapak yang sudah purna, sampai dengan teman-teman yang masih aktif di ASN, di Polri, TNI, itu bisa terlibat bersama mengumandangkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata mereka makin bangga, ternyata pikiran dasar negara itu tidak hanya muncul di Jakarta, tapi juga dari kearifan lokal di mana NTT dan khususnya Inde ini berada. Oke, bangga sebagai orang Inde nih Prof ya. Ya ini mungkin bisa menjadi motivasi lah tahun depan di sini lagi nih secara nasionalnya Prof ya. Kalau saya senang saja di sini, cuman sebagai orang Indonesia seyogianya tidak di Inde lagi. Merata ya. Supaya Pancasila bukan hanya milik orang Inde tapi juga milik seluruh Indonesia. Saya justru berharap itu kalau bisa tahun depan atau tahun berikutnya salah satunya di Digul, Papua. Karena supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa ternyata Digul itu dulu tempat pengasingan yang paling keras dan kejam. Sehingga Bung Hatta, Syahrir itu juga pernah di sana, sekaligus menunjukkan kepada dunia dan saudara-saudara kita yang masih belum sadar akan keindonesiaan, Papua itu sejak dulu bagian dari Indonesia, NKRI, bagian dari NKRI, termasuk nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Papua ikut juga membantu menyemai pikiran-pikiran keindonesiaan. Nah, kalau ini terjadi, dugaan saya bahwa Pancasila itu memang salah satunya keluar dari rahim yang ada di Inde, tapi juga mendapat kontribusi dari bibit-bibit mutiara yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Oke, ini benar-benar persatuan Indonesia jadinya ya Prof ya, sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sehingga kami berharap ini pelaksanaan hari tahun ke-77 ya, peringatan ulang tahun Hari Lahir Pancasila ke-77 ini tidak membuat saudara kami yang di Inde terlalu bangga seolah-olah Pancasila miliknya masyarakat Inde. Iya, tapi juga milik masyarakat orang di luar Inde. Karena orang Inde wawasannya sejak dulu bukan wawasan yang eksklusif dan sempit. Makanya banyak orang Inde yang sukses juga di luar Inde. Makanya disinilah mari kita tunjukkan bahwa Inde itu tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga Inde untuk dunia. Wah, mantap. Oke, nah kita kembali ngobrol nih ke Prof sendiri nih, ke pribadinya Profesor nih. Selama berkarir Profesor, apakah ada kenangan-kenangan atau momen yang tidak pernah terlupakan sampai hari ini, entah itu mungkin hal-hal yang menyedihkan atau menggembirakan atau hal konyol misalnya mungkin, apakah ada nih, boleh cerita nih Prof? Iya, ada kenangan sebagai pendidik ya yang tidak terduga itu di awal tahun 2000-an. Jadi setelah jadi dokter, biasa kan orang kalau sudah jadi dokter merasa ilmunya sudah hebat, kemudian menuntut mahasiswanya sangat ketat. Itu pernah saya lakukan, sehingga kalau ada mahasiswa terlambat, itu saya selalu bilang, silakan tutup pintu dari luar, alias dia nggak boleh ikut. Itu pernah saya lakukan sejak dulu berkali-kali, tapi ada sesuatu yang nggak saya duga. Anak yang sering terlambat itu,
itu nggak lulus, kemudian di semester berikutnya ikut lagi, kemudian sering terlambat lagi, sehingga yang bersangkutan saya minta datang ke ruangan jurusan karena waktu itu saya belum punya ruang khusus itu. Dan dari situlah saya sadar sebagai pendidik memang seyogianya banyak tahu. Tidak hanya pengetahuan yang disampaikan ke pendidik, tapi juga dunia anak didik. Karena ternyata anak yang mahasiswa saya waktu itu datang ke ruangan, itu langsung saya marahi. Karena saya anggap kamu melecehkan saya ya. Setiap kuliah selalu datang terlambat, padahal kamu sudah nggak lulus. Apa ingin nggak lulus lagi? Baru setelah saya selesai marah-marah itu, kemudian dia mohon maaf Pak, karena saya baru selesai jualan kerupuk. Nah, itu saya tanya, kamu jualan di mana? Itu di pasar yang di Kota Malang itu Pasar Gadang. Sementara rumah dia itu di Dinoyo. Sehingga jarak antara Dinoyo dan Gadang itu lebih dari 9 kilo dan dia naik sepeda pancal. Itu kamu lakukan sejak kapan? Sejak saya kelas 2 SMA. Kenapa? Karena bapak saya meninggal, yang bisa menghidupi ibu saya dan anak saya apa? Dan menjual kerupuk itu hanya bisa saya lakukan malam hari, yaitu setelah Isya, itu dia berangkat ke Pasar Gadang, itu dan nanti sampai kerupuknya habis, dia baru pulang. Nah, baru balik. Sehingga yang semula saya bentak, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, itu menyadarkan saya. Di ruangan kelihatan dia tidak disiplin dan tidak tanggung jawab karena dia punya kedisiplinan dan tanggung jawab kepada keluarganya. Sehingga saya merasa menyesal, merasa berdosa sebagai pendidik, seyogianya tidak cepat menghakimi siswa atau orang lain karena sangat mungkin siswa atau mahasiswa kita punya tanggung jawab moral yang enggak kita ketahui atau enggak tersampaikan dengan kita. Sehingga itulah yang kemudian kalau tadi Oni tanya pada saya, kok sekarang halus? Saya dulu keras. Tapi setelah melihat itu saya menyadari bahwa justru dialog itu menjadi sangat penting. Dan saya yang semula sangat keras kepada mahasiswa saya, sekarang ketika mau marah tanya dulu kenapa kamu berbuat seperti itu. Itulah yang kemudian makin menyadarkan kepada saya, belajar sejarah jangan hanya belajar dari buku dan peristiwa yang ada di luar sana, tapi juga pelajaran kita. Karena history can make wise. Sejarah dapat membuat orang bijak. Ya. Tapi gimana masih banyak guru sejarah yang suka mengadili muridnya, mengadili sesuatu yang belum dikaji. Termasuk itu dulu pernah saya lakukan. Dengan begitu orang yang bijak adalah orang yang rendah hati. Sehingga ketika Presiden Joko Widodo menyatakan rendahkanlah dirimu serendah mungkin agar orang lain tidak bisa merendahkan dirimu, itulah ciri-ciri orang yang sangat bijak. Dan pengalaman itu menjadikan saya masih harus banyak belajar, harus banyak menghormati dan rendah hati kepada siapapun karena saya belum banyak tahu. Oke, wah ini poin yang luar biasa nih Prof ya. Jadi memang ketika kita belajar bukan saja dari yang ada di buku atau dari orang-orang hebat, tapi dari orang-orang sederhana yang mereka gigih, bijaksana menjalani kehidupannya juga ada sejarah yang bisa kita petik nih Prof ya. Oke, dan ini menjadi cikal bakalnya Prof untuk lebih rendah hati lagi ya. Iya, sedang berusaha. Oke. Wah, apalagi saya. Ini berusahanya panjang sekali nih Prof ya. Jauh sekali. Oke, kemudian Prof, berarti ini tinggalnya pisah nih sama keluarga. Profesor di Jakarta, keluarga di Malang. Iya, jadi kebetulan istri dan anak ada di Malang, saya di Jakarta. Kalau dulu sebelum pandemi, istri sering menemani saya di Jakarta, dan sejak pandemi istri lebih konsentrasi mendampingi anak-anak sehingga saya yang sering pulang pergi ke Malang. Berarti Prof ini kemarin tiba ND, kapan nih rencana baliknya setelah hari rencananya Juni tanggal 2 rencananya pulang ke
Jakarta, ya, dan ke Malang karena ini kami juga bersama teman-teman di universitas itu berharap saya segera bisa aktif lagi jadi dosen di Universitas Negeri Malang. Ini susah tidak nih Prof bagi waktunya? Apanya? Ya. Kan jadi wakil kepala BPIP kita tahu kerjaannya banyak nih, kemudian dosen juga, keluarga jauh di Malang juga. Ya, syukur alhamdulillah justru pandemi ini yang membantu. Karena ngajar itu juga bisa dilakukan secara online sehingga tidak harus datang, tapi kalau pertemuan keluarga kan tidak mungkin hanya pertemuan lewat video call ya, tapi perlu ada pertemuan fisik dan seterusnya. Itu yang kita nikmati dan kita jalani. Tapi insya Allah justru dari situlah kita bisa saling belajar karena semakin kita sering tidak berdekatan secara fisik, kebutuhan untuk ketemu itu makin tinggi. Rasa rindu makin menggebu nih Prof ya. Oke. Makanya ini kan contoh. Ini bukan sekedar pengalaman pribadi. Kenapa dulu anak-anak pelajar Indonesia yang belajar di Belanda, yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia itu bisa melihat Indonesia lebih kokoh dan lebih satu karena dia mengambil jarak atau distansi. Dia pula ibu, bapak, istri, anak itu merasa tidak terlalu dibutuhkan saat kita ketemu setiap hari. Pada saat kita keluar kota nggak ketemu 2 hari baru merasakan itulah orang yang selama ini kurang kita perhatikan ternyata sangat kita butuhkan. Nah, disinilah distansi atau pengambilan jarak itu harus kita nikmati sebagai bagian dari proses pendewasaan diri. Jadi ini Malinda yang lagi LDR nih ya, berarti jangan sering pulang kampung nih ya, karena LDR ini malah membuat rindu ya, membuat malah kita bisa melihat sesuatu jauh lebih bagus. Nah Profesor, sebelum kita akhiri podcast kita nih, ini di peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 dengan rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian Presiden RI Pak Jokowi juga akan hadir sebagai inspektur upacara dan ini pertama kali dilakukan di luar ibu kota Jakarta. Apa harapan kemudian apa yang ingin disampaikan nih terkait hal ini? Yang pertama kami apresiasi dengan pemerintah daerah ND dan NTT ya, karena perjuangan mereka untuk meyakinkan istana Presiden Jokowi sampai dengan BPIP itu sangat luar biasa. Sehingga 2 minggu yang lalu belum ada keputusan mau diadakan di India atau tetap di Jakarta. Tapi Pak Bupati yang waktu itu ikut rapat bersama-sama dengan kami masih terus berusaha dan alhamdulillah Pak Presiden Jokowi itu memberikan keputusan pelaksanaan hari ulang tahun Pancasila, hari kelahiran Pancasila dilaksanakan di India dan beliau akan hadir sehingga pelaksanaan tidak hanya dilakukan secara online tapi juga offline atau langsung dan ini yang membanggakan kepada kami dan inilah yang harapan kami bahwa Pancasila yang dilaksanakan di Inde tidak hanya sekedar membanggakan warga Inde dan Indonesia karena seremonialnya dilakukan daerah tapi juga bisa menggelorakan nilai-nilai aktualisasi Pancasila yang lebih positif. Sehingga Pancasila tidak berhenti kepada toleransi untuk menjadi masyarakat Indonesia yang bersatu, tapi juga aktualisasi, kreasi, inovasi, dan prestasi, sehingga Indonesia tidak hanya bersatu, tapi juga bersatu dan maju. Seperti dalam tema tahun ini nih ya Prof ya, tema Hari Lahir. Kalau tema hari ini, peringatannya ini adalah bangkit bersama membangun peradaban dunia. Dan Flores itu sebenarnya menunjukkan kepada kita peradaban dunia yang diwarnai sekaligus mewarnai dunia itu sudah banyak. Orang-orang di daerah NTT itu banyak orang-orang hebat. Sehingga kalau kita lihat dulu itu kalau saya belajar bahasa Indonesia pasti membaca bukunya Pak Yus Badudu. Punya pula pikirannya Goris Keraf. Itu orang-orang NTT. Bahkan yang kebetulan saya orang ilmu sosial, almarhum Daniel Dakidae itu yang mengelola majalah Prisma dan mahasiswa Indonesia atau intelektual Indonesia ilmu sosial tahun 80-an sampai tahun 2000 kalau belum baca Prisma itu merasa tertinggal. Dan itu yang mengelola adalah orang NTT yaitu Daniel Dakidae. Bahkan sosiolog yang hebat diakui dunia Pak Ignaz Gliden itu juga orang dari NTT. Sehingga tidak ada alasan NTT daerah
di luar Jawa, NTT yang sering dikonotasikan daerah terbelakang atau miskin, itu menjadi daerah yang terbelakang terhadap peradaban. Karena di NTT banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang cerdas, dan ini mudah-mudahan nanti anak-anak di NTT dan ND khususnya tidak hanya bisa kuliah di Universitas Sumatera Utara, di Universitas Hasanuddin, di Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Gadjah Mada ITB, tapi juga bisa kuliah di Melbourne University, bisa kuliah di Harvard University, di Leiden University. Aminnya banyak, amin. Sehingga tema bangkit bersama membangun peradaban dunia membuka wawasan kita dan kesempatan bagi anak-anak muda Inde dan Indonesia untuk membangun peradaban Indonesia dan dunia yang lebih baik. Wow, ini apresiasi nih ya. Boleh kasih tepuk tangan untuk anak-anak NTT, untuk orang-orang NTT. Dan Profesor, terima kasih sekali. Sama-sama. Ini saya banyak belajar juga nih ya, belajar untuk rendah hati, belajar untuk bijaksana, belajar untuk lebih peka melihat sejarah nih Profesor ya. Semoga acara kita sukses nantinya di peringatan Hari Lahir Pancasila, dan semoga apa yang kita cita-citakan peradaban dunia juga bisa terbentuk ya. Dan tentunya sebagai pendidik dan kita semua dengan cara masing-masing bisa membuat sejarah kita sendiri. Amin. Yes. Terima kasih.